4. Maaf tak lagi berarti. Selingkuh itu pilihannya. Kesepian itu hukumanku. Ini bukan kisah nyata melainkan kisah fiktif. Nama hanyalah samaran wajah tersenyum. Langit sore berwarna jingga tembaga saat Jenny membuka pintu rumah dengan langkah ringan. Harapannya sederhana, beristirahat setelah seharian beraktivitas. Namun, yang ia lihat di ruang tamu membuat napasnya tercekat. Ayahnya, Sean, duduk bersisian dengan Lisa, istri dari Tirta, pria yang saat ini sedang menjalin hubungan rahasia dengannya. Lisa tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum, sementara Sean menatap Jenny dengan ekspresi yang sulit diartikan, kecewa, marah, sekaligus terluka. Ayah, Jenny membuka suara dengan nada tinggi, terkejut dan kesal. Apa yang kamu lakukan dengan dia? Lisa berdiri perlahan, menyandarkan pandangan dingin ke arah Jenny. Lucu ya, kamu nanya kayak gitu. Harusnya aku yang nanya, apa yang kamu lakukan dengan suamiku, sementara aku masih sah sebagai istrinya. Jenny mendengus. Tirta sudah nggak cinta sama kamu. Kalian cuma belum tanda tangan cerai, itu aja. Lagi pula, aku nggak ngangka kamu ternyata selingkuh juga dengan ayahku sendiri. Sean berdiri, suaranya berat menahan emosi. Jenny, cukup. Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Kamu tahu Tirta masih suami orang. Apa kamu nggak punya rasa bersalah sedikit pun? Jenny menatap ayahnya dengan mata membara. Rasa bersalah? Kenapa harus? Tirta mencintai aku. Kalau Lisa tidur sama ayahku sebagai balas dendam, itu lebih menjijikkan. Isa maju selangkah. Bukan balas dendam, Jenny. Aku cuma menunjukkan kalau kamu bukan satu-satunya yang bisa menghancurkan batas. Dan lucunya, ayah kamu lebih tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita dibanding pacar gelapmu itu. Suasana menjadi tegang. Mata Sean memerah. Perasaannya campur aduk antara sakit hati dan kemarahan. Jenny, yang biasanya penuh percaya diri, kali ini merasa terpukul. Tapi bukan karena rasa bersalah, melainkan karena harga dirinya terinjak. Ayah, kamu pilih dia daripada aku, lirih Jenny. Sean menggeleng. Aku memilih untuk tidak membenarkan yang salah. Kamu anakku, tapi bukan berarti aku bisa mendukung semua keputusanmu. Jenny berbalik, melangkah cepat keluar rumah, meninggalkan ketegangan dan luka yang belum sempat sembuh. Di dalam, Lisa dan Sean saling menatap, dua orang dewasa yang sama-sama terluka, tapi menemukan penghiburan dalam pelukan sesaat semalam yang kini berbuntut panjang. Di luar, langit mulai gelap, seperti menandai betapa kusutnya simpul hubungan yang terjalin, tak ada yang bersih, tak ada yang sepenuhnya salah. Hanya ada manusia, dengan keinginan, ego, dan rasa sakit yang sama-sama nyata. Malam menurunkan bayangnya ketika Jenny duduk di lobi sebuah hotel bintang 5, resah. Rambutnya ia kepang cepat, dan matanya menatap layar ponsel tanpa henti. Beberapa menit lalu, ia menelepon Tirta, memintanya bertemu, penting, katanya. Tirta datang dengan langkah cepat dan wajah penuh tanya. Ada apa, Jenny? Suaramu di telepon panik banget. Jenny berdiri dan menggenggam tangan Tirta, berusaha tenang. Aku baru pulang ke rumah, dan aku lihat Lisa, istri kamu, lagi duduk bareng sama ayahku. Tirta mengerutkan dahi. Ya, terus kenapa? Bukan cuma duduk, Tirta, suara Jenny mulai naik. Mereka semalam tidur bareng. Aku tahu itu. Ayahku ngaku. Lisa balas dendam ke aku, dia tidur sama ayahku. Tirta mundur selangkah, tatapannya berubah tajam. Apa? Aku serius. Kamu pikir aku bohong? Desak Jenny, kini mulai frustrasi. Lisa nggak sesuci yang kamu kira. Dia cuma balas dendam karena tahu kita. Cukup, Jenny. Tirta memotong dengan suara berat. Lisa bukan orang seperti itu. Dia mungkin marah, kecewa, tapi tidur sama ayahmu? Itu keterlaluan. Kamu pasti salah paham. Jenny menatapnya, luka di matanya semakin dalam. Tirta, aku nggak bohong. Aku butuh kamu percaya sama aku. Tapi kepercayaan Tirta retak. Ia menggeleng,
Wajahnya kini tak lagi lembut. Kamu yang mulai semua ini, Jenny. Aku nggak tahu harus percaya siapa sekarang. Tapi aku nggak bisa langsung menuduh Lisa sekejam itu. Tirta memutar badan dan melangkah keluar kamar hotel tanpa menoleh lagi. Jenny tertinggal sendiri. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena marah dan kecewa. Di malam yang sama, Tirta duduk di dalam mobilnya, pikirannya kalut. Ia tak bisa mengabaikan tuduhan Jenny begitu saja. Meskipun ia tak ingin percaya, ia juga tahu, Lisa bukan wanita yang bisa diremehkan. Ia mulai menyelidiki, menelepon teman lama, mencari jejak digital, menelusuri CCTV lingkungan tempat tinggal Sean. Tapi nihil, tak ada bukti apapun yang menguatkan cerita Jenny. Semua seolah hilang ditelan malam. Ia kembali ke rumah, duduk di ruang tengah dengan segelas air yang tak disentuh. Kepalanya menunduk, dunia terasa sunyi. Ia ingin tahu kebenaran, tapi kebenaran malah tampak semakin jauh. Di antara dua wanita, satu masa lalu dan satu masa kini, Tirta berdiri di tengah medan yang tak lagi hitam atau putih. Dan dalam sunyi itu, satu pertanyaan terus menghantui. Siapa sebenarnya yang ia percayai, dan siapa yang ia hianati? Bersambung.